Halo, perkenalkan nama saya Kica Salea. Saya dari Fakultas Keperawatan Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan patient safety. Langkah-langkah pelaksanaan patient safety meliputi yang pertama yaitu perhatikan nama obat, rupa dan juga ucapan yang mirip. Yang kedua, pastikan identifikasi pasien. Yang ketiga, komunikasi secara benar saat serah terima pasien tersebut. Yang keempat, pastikan tindakan yang benar pada isi tubuh yang benar juga. Yang kelima, kendalikan cairan elektrolit pekat. Yang keenam, pastikan akurasi pemberian obat pada pasien dan pengalihan. Yang ketujuh, hindari terjadinya salah sambung kateter dan salah sambung selang. Yang kedelapan, gunakan alat injeksi sekali pakai atau barang habis pakai. Yang sembilan, tingkatkan kebersihan tangan untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Saya juga akan menjelaskan tentang beberapa upaya pencegahan untuk infeksi nosokomial. Yang pertama, mencuci tangan dengan cara dan waktu yang tepat, yaitu sebelum memegang pengidap, sebelum melakukan prosedur kepada pengidap, setelah terpapar dengan cairan tubuh atau misalnya darah, urin, dan feses, setelah menyentuh pengidap, setelah menyentuh barang di sekitar pengidap. Menempatkan pasien dengan tahan tubuh yang rendah atau pengidap yang berpotensi melancarkan penyakit di ruang isolasi. Menggunakan alat atau selang yang menempel pada tubuh seperti alat bantu napas atau kateter urin, serta melakukan tindakan medis lainnya sesuai dengan indikasi. Mengikuti standar operasional prosedur atau SOP setiap melakukan tindakan dengan menggunakan pelindung standar atau sarung tangan, masker, atau perlengkapan lainnya yang dianjurkan. Terima kasih. Cara menghitung TTV atau tanda-tanda vital. Pertama-tama, pastikan privasi pasien sudah aman dengan menutup pintu, tirai, dan yang akan kita buka hanya pada bagian yang akan kita ukur. Kemudian kita dekatkan alat. Di sini ada tensimeter, kemudian stetoskop, ada swab, alkohol, dan juga tentunya hand sanitizer untuk kita hygiene. Baik, kemudian kita lakukan hygiene terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan pada pasien. Kemudian kita atur posisi pasien. Jika pasien dalam posisi berbaring, pastikan pasien dalam keadaan nyaman. Kemudian kalau mengukur tekanan darah dengan posisi berbaring, dengan posisi duduk, pastikan pasien duduk bersandar dan juga kakinya menapak ke lantai. Baik, kemudian kita akan mengukur lengan yang akan kita ukur tekanan darah, bisa lengan kanan maupun lengan kiri. Sekarang akan saya ukur tekanan darah dari bapak. Kemudian kita pasang mindset. Perhatikan kabel-kabel yang terpasang pada mindset tidak boleh tertindih dan letaknya di tengah lengan pasien. Yakinkan mindset terpasang dengan aman dan berada di atas fossa cubiti dengan menekuk lengan pasien bagian tengah di atas fossa cubiti. Posisi tangan supinasi.
Langkah selanjutnya kita akan mencari nadi brachialis dan kita mengecek katup stetoskop sudah terbuka. Nadi radialis yang akan kita raba dan kita siap mengukur tensi atau tekanan darah dan kita memompa balon udara pada tensi. Dan kita disinfeksi pada stetoskop agar bersih. Dan kita rapikan alat dan rapikan pasien. Dan tekanan darah pasien adalah 130 karena bunyi pertama ketika menurunkan mindset, dan hasil yang ditemukan adalah 130/80 mm Hg. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan nadi, frekuensi pernapasan, dan juga suhu tubuh. Kita mengukur frekuensi nadi dengan menggambarkan curah jantung atau frekuensi jantung selama 1 detik. Lengan pasien nadi radialis tepat di pergelangan tangan dengan posisi pasien rileks. Dengan menemukan
terdapat 80 kali nadi pada pasien berdenyut. Pemeriksaan frekuensi pernapasan pada pasien dengan cara adalah frekuensi napas pada pernapasan pada pasien dengan cara adalah kita perhatikan dinding dada pasien yang jelas dengan pergerakan naik dan turun. Hasil pada pasien adalah 22 kali per menit. Standar normal pada frekuensi pernapasan adalah 16 sampai 4 kali per menit. Demikian pengukuran frekuensi pernapasan pada pasien. Yang terakhir, pengukuran tanda-tanda vital pada suhu tubuh pasien. Yang pertama, ada termometer digital. Yang kedua, ada termometer dengan menempelkan pada membran telinga. Dan yang terakhir, termometer dengan intraviolet. Pertama-tama, gunakan disinfeksi pada alat termometer sehingga bagian ujung telinga yang ditempelkan pada pasien terhindar dari bakteri dan virus. Sekarang kita akan mengukur dengan termometer dengan menempelkan di bagian dalam telinga, di bagian membran telinga. Dapat kita lihat pada termometer hasil yang ditunjukkan.
Dari ketiga termometer di atas, setelah dilakukan pemeriksaan terdapat hasil 36,3 suhu badan pasien. Demikian cara pengukuran TTV atau tanda-tanda vital pada pasien. Halo teman-teman semua, bagi yang ingin melanjutkan pendidikannya atau yang ingin kuliah, yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang sudah pasti terakreditasi B dan pasti aman. Yuk gabung bersama kami.